Kejadian 50. Yusuf merebahkan diri mendekap wajah ayahnya, dan ia menangis lalu menciuminya. Yusuf memerintahkan para hambanya, para tabib, untuk merempahi mayat ayahnya. Lalu para tabib itu pun merempahi Israel sampai genap 40 hari. Karena demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempahi. Dan orang-orang Mesir meratapinya selama 70 hari. Setelah berlalu hari-hari untuk meratap, maka berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika aku mendapat kemurahan di matamu, sampaikanlah ke telinga Fir'aun. Ayahku telah menyuruhku bersumpah. Katanya, lihatlah, aku akan mati. Engkau harus menguburkan aku di sana, di pekuburan yang telah aku gali di tanah Kanaan. Dan sekarang, izinkanlah aku pergi untuk menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Fir'aun berkata, "Pergilah dan kuburkanlah ayahmu seperti sumpah yang engkau buat." Lalu berangkatlah Yusuf untuk menguburkan ayahnya, dan semua hamba Fir'aun pergi bersamanya, para tua-tua istananya, bahkan semua tua-tua negeri Mesir, dan seisi rumah Yusuf dan saudara-saudaranya, serta seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anak mereka dan kawanan domba mereka, serta kawanan lembu mereka tinggalkan di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda pergi bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu menjadi sangat besar. Lalu tibalah mereka di Goren Haatat, yang terletak di seberang sungai Yordan. Dan di sana mereka meratap dengan ratapan yang amat sangat. Dan ia mengadakan perkabungan bagi ayahnya selama 7 hari. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, mereka berkata, "Inilah perkabungan orang-orang Mesir yang luar biasa." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang terletak di seberang Yordan. Anak-anak Yakub berbuat kepadanya seperti yang telah ia pesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkutnya ke tanah Kanaan dan menguburkannya di dalam gua di ladang Makpela, yang telah dibeli oleh Abraham dari Efron, orang Het, sebagai tempat penguburan di sebelah timur Mamre. Setelah ia menguburkan ayahnya, Yusuf dan saudara-saudaranya dan semua orang yang pergi menguburkan ayahnya kembali ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, dan berkatalah mereka, "Bagaimana kalau Yusuf masih dendam kepada kita dan akan membalas semua kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya?" Mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf, "Sebelum kematian ayahmu, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kesalahan kami, karena kami adalah hamba-hamba Elohim ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur di hadapannya. Lalu mereka berkata, "Kami ini hamba-hambamu." Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Elohim? Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah kamu takut. Akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu." Yusuf menghibur dan menenangkan hati mereka. Yusuf tetap tinggal di Mesir bersama dengan keluarga ayahnya. Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf masih sempat melihat cucunya, yaitu anak-anak Efraim, bahkan anak-anak Makhir, anak Manasye, dikenal sebagai anak Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku akan mati, dan Elohim pasti akan memperhatikan kamu dan akan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah Dia janjikan
dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, Elohim pasti memperhatikan kamu, dan kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf pada usia 110 tahun. Mereka merempahinya dan menempatkannya di dalam sebuah peti mati di Mesir.